Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Barbie lovers, welcome back to my field. Aduh, udah lama banget ya nggak nongol. Akhirnya bisa balik lagi buat review film-film animasi. Yeay, thanks banget loh ya buat teman-teman yang udah singgah di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ulas cerita Barbie-nya. Film Barbie klasik ini berjudul Barbie of Swan Lake yang rilis di tahun 2003. Berawal dari kisah seorang gadis desa yang cantik jelita dan ramah, juga memiliki bakat menari balet. Panggil saja namanya Odette. Odette hidup bersama ayah dan kakaknya. Dalam kesehariannya, mereka menjalani hidup dengan mengelola usaha toko roti. Di suatu ketika nih ya, saat Odette lagi asyiknya bercengkrama dengan burung, tiba-tiba muncul seekor unicorn yang nyasar dan lagi diburu oleh penduduk desa. Namun unicorn itu berhasil melarikan diri dan menarik perhatian Odette. Odette diam-diam nih ngikutin unicorn itu menuju ke sebuah air terjun di pedalaman hutan. Di sela-sela dua air terjun yang deras itu terlihat batu besar yang menutupi tebing. Tapi ajaibnya bisa dibuka dengan menggunakan tanduk unicorn itu. Sebelum tebing tertutup sempurna, tanpa mikir panjang, Odette buru-buru ikutan masuk tebing itu juga. Di luar ekspektasi, di balik tebing itu ternyata ada sebuah hutan ajaib yang memukau mata. Nggak lama kemudian, Odette menemukan unicorn tadi yang sedang terperangkap di ranting pohon. Odette pun berusaha mendekati buat nolong kan. Terus shockingly, unicorn itu ngomong dong. Jadi, unicorn ini namanya Layla teman. Odette buru-buru mau nolong dan nyari benda tajam di sekelilingnya untuk memotong tali di lehernya Layla. And then, tring! Terlihat sebuah kristal menyilaukan mata yang melekat di akar-akar pohon. Dan dengan mudahnya, Odette pun melepaskan kristal tersebut dan juga memotong talinya Layla. Diam-diam, ada seorang ratu peri dan hewan-hewan comel yang sedang memperhatikan Odette di sana. Mereka terlihat berbinar-binar setelah melihat ada seorang manusia yang berhasil melepaskan kristal itu dengan mudahnya. Sang ratu peri pun menghampiri Odette seraya berkata, kalau kristal ajaib itu telah menjadi milik Odette sepenuhnya. Di sana, Ratu bercerita, saat ini hutan ajaib dalam bahaya akibat perbuatannya Rothbard, sepupunya sendiri. Rothbard ini begitu berambisi untuk menguasai hutan ini. Dia telah menyihir para peri dan elf menjadi hewan dan memaksa mereka untuk membangun istananya sendiri. Lalu sebuah ramalan berkata bahwa siapapun yang berhasil melepaskan kristal ajaib, dia bakal mampu mengalahkan Rothbard dan menjadi pahlawan di hutan ini. Setelah sekian lama, nggak ada seorang pun yang mampu melepaskan kristal tersebut. Sampai hari ini, Odette datang melepaskannya. Odette terlihat gelisah. Dia merasa kalau dia bukanlah orang yang mereka maksud. Dengan berat hati banget nih, Odette ninggalin mereka. Kristalnya juga dibalikin. Ratu peri pun merelakan Odette dan nggak mau memaksanya. Di perjalanan pulang, tiba-tiba banget ada dua ekor elang besar menghalangi Odette. Yang ternyata itu adalah Rothbard dan putrinya Odile. Well, Rothbard sih tahu kabar dari burung pengintainya kalau ada gadis yang berhasil melepaskan kristal ajaib. Dia pun gak segan-segan menyihir Odette dan mengubahnya menjadi seekor angsa. Sang ratu peri mempersembahkan sebuah mahkota berhiaskan kristal ajaib milik Odette. Selama Odette memakai mahkota itu, Rothbard gak akan bisa menyakitinya. Lalu, pergi deh si Rothbard. Karena wujudnya yang menjadi angsa, gak mungkin dong Odette balik ke desa. Sang ratu memberikan mantra pematah sihir, mengubah Odette kembali ke wujud manusia. Namun, kekuatan ratu nggak bisa mematahkan sihir Rothbard sepenuhnya karena sihir Rothbard terlalu powerful. Jadi Odette hanya bisa kembali ke wujud manusia saat matahari terbenam dan bakal kembali ke wujud angsa lagi saat matahari mulai terbit. Nggak bisa gini nih. Aku harus mencari cara untuk mematahkan sihir Rothbard, kata Odette. Ratu peri bilang rahasia pematah sihir itu ada di dalam buku pengetahuan hutan. Dan buku itu hanya bisa dibuka oleh sang pembawa kristal, yaitu Odette sendiri. Tanpa berlama-lama, Odette dan Layla pun pergi menuju ke perpustakaan yang dijaga oleh troll. Panggil saja namanya Erasmus. Si Erasmus lupa di mana dia naruh bukunya. Sampai Odette dan Layla bantu nyari pun, bukunya belum juga ditemukan. Hingga nggak kerasa, matahari pun mulai terbit.
Oke, kita beralih ke scene kerajaan nih. Ada seorang pangeran tampan yang senang banget berpetualang dan berburu. Namanya adalah Daniel. Daniel dipush oleh ibunya agar segera mencari calon istri. Tapi Daniel ogah-ogahan dong, karena dia masih pengen me time gitu. Berpetualang, explore sana sini. Tapi yang namanya seorang ibu lah ya, bilangnya udah gak sabar lagi pengen nimang cucu gitu. Singkat cerita, Rothbard memikirkan cara untuk menghabisi Odette. Di situ, Odile pun nyerocos. Kenapa nggak dihabisin aja sih ya? Manusia tua yang lainnya pasti mudah aja tuh ngabisin Odette. Lalu Rothbard mikir, lah iya kan, Odette udah jadi makhluk hutan ini. Kristal ajaib nggak bakal bisa melindungi Odette dari manusia. Harusnya bisa dong Odette dihabisi oleh manusia luar katanya. Saat di hutan luar, terlihat Pangeran Daniel sedang berburu dan mengincar Rothbard yang sedang terbang di sekitarnya. Rothbard pun mencuri kesempatan ini untuk memancing Daniel masuk ke dalam hutan ajaib. Rothbard mengarahkan Daniel agar bidikan panahnya berubah ke Odette kan? Namun, karena saking menawannya si angsa, Daniel pun gak tega hati untuk memanahnya. Gagal maning deh rencananya si Rothbard. Tibalah matahari terbenam. Surprisingly, Daniel pun menyaksikan transformasi dari angsa menawan berubah menjadi manusia nan jelita. Odette pun berkenalan dengan Daniel sembari bercerita tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Keadaan mulai kondusif nih. Odette di sana jadi tour guide, menemani Daniel jalan-jalan menikmati indahnya malam di hutan ajaib. Semacam ngedate dadakan gitu. Sampai candlelight dinner, lalu berdansa deh di pinggir danau. So romantic. Detik-detik menjelang fajar, Daniel mengundang Odette ke pesta kerajaan yang diadakan sang ratu ibunya. Well, Odette sih happy banget diundang. Sayangnya dia terpaksa nolak nih, karena dia harus mematahkan sihir Rothbard dan memprioritaskan keselamatan hutan ajaib. Demi keselamatan Daniel, Odette memintanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Daniel nggak tega dong ninggalin, pokoknya bersikeras gitu mau nolongin Odette. Dengan begitu, Odette pun minta tolong ke Daniel untuk ngabarin keluarganya di desa. Saat diminta pergi, Daniel sampai ngambek gitu, nggak bakal ninggalin hutan katanya kalau Odette nggak mau datang ke pesta. Sampai akhirnya Odette mengalah dan berjanji untuk datang ke pesta nanti. Long short story nih ya, Erasmus berhasil menemukan buku pengetahuan hutan dan dengan gembiranya dia langsung serahin itu buku ke Odette. Dengan kekuatan kristal ajaib, segel bukunya pun terbuka. Di dalam buku itu menyatakan, apabila sang pelepas kristal ajaib telah menemukan cinta sejatinya, maka kekuatan kristal ajaib mampu melampaui semua kekuatan sihir iblis manapun, termasuk sihirnya Rothbard. Namun dengan catatan nih, apabila cinta sejatinya itu menyatakan cintanya ke orang lain selain Odette, maka kristal ajaib akan kehilangan kekuatannya. Gara-gara kabar dari burung pengintai, Erasmus pun diculik oleh Rothbard saat dia memegang bukunya. Berkat pengetahuan dari buku ini nih, Rothbard memulai rencana liciknya. Demi melenyapkan kekuatan kristal ajaib, Rothbard berniat untuk memperdaya Daniel agar tulus menyatakan cintanya ke orang lain selain Odette. Dengan itu, Rothbard menyihir kalungnya Odile agar Odile bisa menjelma sebagai Odette palsu. Serupa tapi tak sama. Tahu lah ya, soalnya berapi banget nih kalau Odile sampai bersuara. Hancur deh rencananya Rothbard ntar gara-gara suaranya Odile yang cempreng. Saat Rothbard dan Odile menuju ke pesta kerajaan, Odette dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Erasmus yang sudah disihir menjadi ulat. Karena tahu rencana jahatnya Rothbard dari Erasmus, langsung gas aja tuh si Odette nyusul ke istana. Sebelum keburu, Daniel menyatakan cintanya kepada Odette palsu nanti. Widih, mesra banget. Odette palsu berdansa bersama Daniel di istana. Di samping itu, Rothbard ngeh nih sama suara kepakan sayap Odette di luar. Dia terus menghalangi Odette agar nggak bisa masuk ke dalam istana. Ini lama-kelamaan, mata Daniel makin terpikat aja nih. Sampai nggak sabar pengen nikahin si Odette palsu. Terlambat sudah. Daniel akhirnya menyatakan cintanya kepada Odette palsu. Sadly, Odette yang asli terjatuh nggak berdaya dan kekuatan kristal ajaib pun lenyap seketika.
Rosebud dan Odile menampakkan wujud aslinya di hadapan Daniel dan semua orang di istana. Karena nggak ada kepentingan lagi, Rosebud dan Odile pun pergi. Yang penting si Daniel udah menyatakan cintanya aja gitu kepada Odile. Si Rosebud langsung mengambil dan memakai kristal ajaibnya Odette. Ratu Peri dan yang lainnya datang nyelamatin Odette. Begitu pula si Daniel. Rosebud menyerbu Ratu Peri dan yang lainnya ke dalam hutan ajaib. Sang Ratu Peri berusaha melawan Rosebud, namun dia kalah dan Rosebud mengubahnya menjadi tikus. Saat Odette tersadar, dia pun bergegas menghampiri Daniel yang sedang bertarung melawan Rosebud. Namun Rosebud terlalu kuat. Odette dan Daniel saling melindungi kekuatan cinta mereka. Pada akhirnya, Odette dan Daniel dikalahkan oleh Rosebud dan mereka terjatuh, terbaring berpelukan. Shockingly, kekuatan kristal ajaib kembali hidup, bersinar cemerlang, melahap Rosebud, merubuhkan istananya, dan melenyapkan semua sihir yang menyelimuti hutan ajaib beserta makhluk-makhluk di sana. Kekuatan magis sang ratu pun juga kembali pulih. Lalu Odette dan Daniel mulai tersadar, dan di sana Daniel pun menyatakan cinta yang sesungguhnya kepada Odette. Happy ending! Sekian alur cerita dari film Barbie of Swan Lake. Seru kan? Seru dong ya. Film ini juga mengajarkan pentingnya percaya pada diri sendiri dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Percayalah, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita Barbie selanjutnya, tetap pantengin terus channel ini ya. Sampai ketemu lagi teman. Assalamualaikum.